dengan Bu Ais ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu biar kalian semangat, oke? Oke. Tepuk semangat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Kemarin sudah disinggung Bu Ais mengenai perbedaan ya dari suku, budaya maupun agama. Sekarang kita akan membahas tentang apa, kira-kira ada yang tahu? Coba dibuka lagi bukunya, buku dan LKS-nya dibuka di bab 3. Yo, buku pakai dan LKS-nya dibuka di bab 3. Tema ini nanti kita akan membahas tentang menyatukan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam. Nanti Bu Ais akan menanyakan video ya yang bertema teman dengan non muslim atau dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Oke, mari kita simak dan kita lihat, kita menyaksikan video tersebut. Lagi di mana? Latihan yuk. Sorry ya, aku lagi capek. Capek ngapain? Kayak orang pergi ngaca. Gak lucu tahu. Kenapa kesini? Sorry bro, habisnya kamu langsung tutup telepon sih. Jadi aku gak enak. Oke deh, sebenarnya aku gak mau lagi temenan sama kamu. Tapi kenapa? Soalnya kita tidak seagama. Apa yang harus kamu lakukan? Mau gimana lagi? Kan kita dilarang berteman dengan orang non-muslim. Kata siapa? Islam tidak membatasi pertemanan selama itu tidak merugikan. Kan ada hadisnya, janganlah kalian bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Jadi gini ya, di sini dibedakan antara teman dan sahabat. Teman adalah orang yang kadang-kadang dekat dengan kita karena urusan tertentu, misal teman sekolah, teman kerja, teman bermain, dan sebagainya. Oh, maksudnya teman itu kedekatannya terbatas ya? Benar. Jadi kamu boleh berteman dengan orang non-muslim. Sebagaimana firman Allah, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama. Lalu bagaimana dengan sahabat? Sahabat adalah teman dekat, orang yang selalu bersama kita dalam urusan apapun, termasuk bisa juga masuk dalam urusan agama. Itu sebabnya tidak boleh sembarangan memilih sahabat, karena sahabat bisa mempengaruhi sikap dan keyakinanmu. Tahu kenapa? Karena seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Cakap, kecuali jika kamu yakin tidak akan terpengaruh, itu baru diperbolehkan. Atau syukur-syukur kamu yang bisa mempengaruhi kebaikan pada sahabatmu, termasuk jika bersahabat dengan non-muslim. Benar, sebagaimana Rasulullah juga pernah berteman baik dengan seorang Yahudi bernama Mukhairib. Oke, paham. Jadi intinya berteman dengan non-muslim itu boleh, tapi untuk menjadikannya sahabat atau teman dekat, kita harus pastikan iman dan agama kita tetap terjaga. Betul. Jadi sekarang gimana? Astagfirullah. Maafin aku ya, aku telah salah paham dengan pertemanan kita. Tidak apa-apa, maafin aku juga ya jika berlebihan. Nah, itu dong, cakap. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Tadi kalian sudah melihat video tentang apa? Persahabatan dua orang yang berbeda agama. Lah, tadi kan ada juga iblisnya
pilih-pilih teman. Nah, nanti kita bahas itu ya di bab ini, di tema ini. Makanya walaupun kita berbeda agama dengan teman kita, seperti tadi dia bersahabat, walaupun berbeda agama tetap menjadi teman ya, selagi itu tidak mempengaruhi keyakinan kita. Gitu ya Mas Arya ya. Sekarang nanti Bu Ais akan memberikan permasalahan ya. Ini ada ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam. Ini nanti ada proyek ya untuk berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing. Nanti ini ada kelompok 1, nomor 1, kelompok 2, nomor 2, kelompok 3, nomor 3, kelompok 4, nomor 4. Nanti dikerjakan bersama-sama, dibahas bersama-sama. Setelah itu kelompok 1 mencari jawaban dari nomor 2 sampai nomor 4 seperti di kelompok nomor 2 sampai nomor 4 ya. Jadi nanti muter. Itu soalnya apa? Bu Ais ingin tahu bagaimana kalian bekerja sama dengan teman ya. Bagaimana kalian berbeda pendapat dengan temanmu akan tidak menjadi sebuah pertengkaran. Kerjasama ya kalian itu bagaimana ternyata kepada teman kalian. Paham ya? Setelah ini ya, kita langsung saya bagi 4 kelompok. Silakan Mbak Siti Nur Hidayah, di kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 Mbak Siti Nur Hidayah, kelompok 2 Mbak Ica, kelompok 3 Mbak Arsel, silakan ke sini. Kelompok 4 Mas Jopan, silakan pindah ke kelompok 4. Yuk. Kalau sudah sekarang ya, tadi kan kalian sudah berdiskusi sesuai kelompok kalian masing-masing. Sekarang ya, perwakilan dari kelompok kalian mencari jawaban di kelompok lain. Yuk, misalnya kelompok 1, mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 mencari jawaban nomor 2 di kelompok 2. Yuk, salah satu. Ayo yang membawa. Yuk, yang menulis nomor 2 berarti ke kelompok 2. Silakan ke kelompok 2, Mbak. Nomor 3 ke kelompok 3. Yuk, silakan. Nomor 4 ke kelompok 4. Yang lain juga seperti itu. Mencari jawaban di kelompok 1, mencari jawaban nomor 1. Nah, ya kelompok 1 sini Mas, kelompok 1 Mas. Cari jawaban ajaran kebaikan kepada agama Islam. Mbak Aziza, nomor berapa? Berarti di kelompok 2 mencari ajaran kebaikan kepada agama selain Islam. Ini nomor berapa Mas? Berarti cari di kelompok 3. Yuk, kamu nomor berapa? 2, di kelompok 2. Silakan. Kita bekerja sama dengan teman kita, satu kelompok dan berbeda kelompok. Seperti itu. Biar apa? Dengan kerjasama itu menciptakan hubungan yang harmonis, yang nyaman, aman, damai, tenang, seperti itu. Inilah mencontohkan kita bisa bersikap toleransi, bersikap saling menghargai walaupun berbeda kelompok. Seperti tadi misalnya Mas Ghazali ke kelompok 2, maaf ke kelompok 3. Lah itu ya, Mas Ghazali ke kelompok 3 mencari jawaban di kelompok 3, diterima oleh kelompok 3, ditulis. Nah, itu menunjukkan kalian bahwa apa? Bisa menciptakan hubungan yang baik, hubungan yang damai dan tenang dengan kelompok lain. Setelah ini kita presentasikan hasil kalian ya, sesuai kelompok kalian masing-masing.
bersama. Betul apa tidak anak-anak? Nah, itu jawaban dari kelompok 1, tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, sekarang kelompok 2 bisa maju ke depan. Mana kelompok 2? Ini kelompok 2 Mas. Ya, silakan maju, dibacakan, dipresentasikan mana jawabannya. Yuk. Ajaran kebaikan dari agama selain Islam. Apa Mbak? Jawabannya? Berteman dengan mereka tanpa membedakan agama. Ya, ajaran kebaikan, ajaran yang baik kepada temannya. Tadi yang sesama Islam, sekarang yang berbeda agama, berarti selain Islam. Mungkin agamanya Konghucu, bisa jadi Katolik. Dia mengajak apa? Tetap berteman, tetap bermain, walaupun berbeda agama. Betul apa tidak anak-anak? Betul, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Sekarang kelompok 3 maju ke depan mempresentasikan ini. Memahami bentuk-bentuk akhlak mulia dalam Islam. Ya, jawabannya? Ya. Akhlak mulia adalah berbuat baik, melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya, bentuk-bentuk akhlak yang terpuji, akhlak yang baik adalah tadi ya, apa Mbak tadi? Melakukan sesuatu yang bermanfaat, berarti membawa kebaikan ya kepada diri kita, untuk diri kita dan orang lain. Betul apa tidak teman-teman? Betul, tepuk tangan sebagai syahdu dan kelompoknya. Silakan duduk kembali deh. Sekarang bisa dimaju mempresentasikan kelompok 4. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-birru husnul khuluqi wal ilmu ma'a fi sadrik warid ta'annya Lihat ayat ya, ini ada hadis tentang kebaikan, bisa dibacakan Mas. Sini perwakilan kelompok 4. Ini dibacakan langsung Mas Akmal Zuhair, artinya apa? Kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah apa saja yang meragukan jiwamu dan kamu tidak suka memperlihatkannya pada orang lain. Ya, jadi kelompok 4 itu pertanyaannya, soalnya adalah memahami hadis tentang ajaran kebaikan dalam Islam. Ternyata ada itu ya. Betul ya Kak ya. Jadi itu jawabannya adalah al-birru husnul khuluq wal ismu ma'a fi sadrik wa karita ayatulika alaihin nas. Kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah apa saja yang meragukan jiwamu dan kamu tidak suka memperlihatkannya pada orang lain. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Berarti ya kalian sudah memahami dari dari apa tujuan Bu Ais mengajar pada pagi hari ini ya, yaitu 1, mengetahui ya ajaran kebaikan kepada agama Islam. Tadi sudah dijawab kelompok 1, mengajak sholat berjamaah, mengajak mengaji bersama. Sekarang tadi kelompok 2 ya dijawab ya, kelompok 2 itu tadi ajaran dari ajaran kebaikan ya, ajaran kebaikan dari agama selain Islam tadi sudah dibacakan. Jawabannya adalah apa? Berteman dengan baik walaupun berbeda agama, bermain dengan baik walaupun berbeda agama. Dari kelompok 3 tadi juga sudah pertanyaannya, yaitu memahami bentuk-bentuk akhlak yang terpuji. Akhlak baik adalah perilaku sesuatu yang bisa memanfaatkan diri kita dan orang lain. Contohnya tadi berteman dengan baik. Kalau mencuri itu
resikonya satu, masuk penjara, ya Pak? Ya. Yang kedua, kamu dimarahi bapak, ibu. Yang ketiga, menjelekkan nama baik keluarga. Kamu mau menjadi anak seperti itu? Jangan ya. Terus berbohong termasuk akhlak bentuk yang baik atau yang buruk, Mas? Akan buruk, yang tidak baik, karena berbohong itu adalah satu, merugikan diri kita sendiri. Ya Mas ya, kita berbohong. Misalnya, aku mau lihat pasar malam Bu, di sana di Wirosari. Ternyata malah di mana? Ngegame webinan neng Mbak Yasmi misalnya. Itu termasuk berbohong. Soalnya apa? Pamitnya ke pasar malam, malah ternyata dia sedang bermain HP game online. Itu jangan, itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Tadi kelompok 4 juga sudah ya tentang hadis menganjurkan kita harus berbuat baik ya itu kalau kita tidak berbuat baik itu akan apa resikonya? Satu, menimbulkan perpecahan ya. Nomor 4 tadi ada hadisnya, makanya ya kita harus berbuat baik karena hadisnya sudah diterangkan dan sudah dibacakan oleh Mas Akmal tadi ya, kalau kita harus berbuat baik kepada orang lain walaupun berbeda agama. Itu kalian berarti sudah memahami semuanya ya. Jadi semua tujuan pembelajaran pada pagi hari ini alhamdulillah sudah rampung. Apa kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jadi kita tetap bertoleransi, tetap menghargai dengan teman yang berbeda agama pun, berbeda suku pun, berbeda adat pun, kita tetap harus saling menghormati. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, ya bukunya ditata dulu bersama-sama. Kalau sudah, kita tepuk semangat dulu biar semangat lagi ya. Yo Mas, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Terima kasih kepada pagi hari ini ya anak-anak. Alhamdulillah kita berhasil ya, berhasil mempelajari bab 3 ini pada tema tadi ajaran kebaikan kepada agama Islam dan agama selain Islam. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah mau berdiskusi bersama, terus muter ke kelompok lain ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Kita tutup dulu pada pelajaran pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi